Jabar. Jadi kami menegaskan kepada semuanya, jangan ke-trigger ya dengan semangat kami untuk menegakkan keadilan di sini. Jangan seolah-olah sok tahu ya kan. Bagi kami siapapun Yosep, siapapun Yoris, siapapun ABCD segala macam, bukan ranah kami untuk menghakimi mereka. Kami hanya memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa di sini sudah ada korban dengan 2 alat bukti yang cukup ya untuk kami bisa melakukan upaya hukum. Jangan sampai punya pemikiran bahwa oh ya RD Law ini mau menyelamatkan Pak Yosep. Kalau memang faktanya ini error in persona, menurut pengamatan saya sah-sah saja dong. Kan orang boleh berpraduga karena punya dasar. Dasarnya dari mana? Saya sebagai praktisi hukum melihat peristiwa ini aneh. Ingat bos, pasal pembunuhan berencana itu direncanakan terlebih dahulu. Pasal merencanakan 1 orang, sementara pengakuan Yosep dengan Danu aja akhir-akhir ini nggak pernah ketemu. Apakah ini motif pembunuhan berencana? Pernah nggak itu hakim yang memutus persidangan ini memahami secara dalam hukum acara pidana? Bisa nggak pembunuhan berencana itu diputus berdasarkan tidak 2 alat bukti yang cukup? Oke, 2 alat bukti mungkin menurut versi mereka cukup, tapi yang bermuatan kausalitas benda di mana kausalitas itu terikat kepada kausalitas hukum terjadinya pembunuhan, ya stick goloknya mana, kan kami perlu pertanyakan. Yang paling aneh ini pembunuhan berencana. Istrinya Pak Yosep, anaknya Arigi sama Abi kan sama-sama tahu mereka kan tersangka. Tapi kan sekarang belum ada keputusan hukum buat mereka itu seperti apa? Apakah SP3 ya? Kalau dinyatakan SP3 berarti gugur demi hukum dong. Berencananya dengan siapa? Masa berencananya dengan makhluk halus? Ya enggak, kan aneh gitu loh. Jadi kawan-kawan kritis. Ya masyarakat itu harusnya membantu, bukan manfaatkan tangan-tangan kalian typing the mic hanya untuk body shaming orang, menghina orang dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, di sini kita berjuang. Ya, ada nggak yang saya dipinta uang sama saya? Di antara satu batang rokok ada nggak? Ya teman-teman semua, baik dari DKP News. Kita masih bahas kasus Subang. Ini tentang masih pernyataan Pak RD Law ya, yang sangat ya lagi sedang mengikut campuri ya, walaupun mengikuti atau mendampingi Pak Dedi sebagai pengacara, namun sangat menyinggung tentang kasus Subang ini mengenai Pak Yosepnya gitu ya. Jadi seolah beliau adalah pengacaranya Pak Yosep, padahal bukan hak beliau untuk berbicara mengenai Pak Yosep gitu kan ya, karena itu adalah kuasa dari Pak Rohman ya. Namun tidak apa-apa, kita bahas tentang beliau yang menyatakan tentang mungkin alat bukti ya, alat bukti yang hilang nggak ditemukan misalkan kayak gitu. Terus ahli forensik juga beliau singgung gitu kan ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini kita bahas dulu tentang alat bukti yang hilang, misalkan golok stick golf gitu kan ya. Itu kalau menurut gue pribadi ya, intinya dulu ya, gue garis bawahi bahwasannya untuk Pak RD Law ini harusnya ya, kalau untuk kasus Subang ini memang secara harus benar-benar dilihat secara kompleks gitu, keseluruhan gitu, tidak bisa dilihat satu-satu aja, karena kasus Subang ini diiringi 2 kasus lainnya, yaitu mengenai TPP Yayasan dan juga OOJ gitu. Itu harus dilihat benar-benar gitu, dan harus dilihat juga persidangan kemarin secara menyeluruh seperti apa. Itu harus benar-benar dicek dulu, baru bisa menyimpulkan gitu ya. Oke, di sini kalau gua bahas mengenai misalkan golok gitu kan ya, atau stick gold, misalkan itu alat-alat bukti yang digunakan untuk pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, misalkan itu hilang atau tidak ditemukan, misalkan kayak gitu kan ya. Apakah itu akan meringankan Pak Yosep? Tentunya dari pihak kepolisian atau misalkan penyidik gitu kan ya, tentunya
sangat sering menemui kasus seperti ini gitu. Justru secara logika misalkan gitu ya, alat bukti hilang itu menandakan makin kuat gitu kan ya, bahwa di sini ada perencanaan gitu kan dari para pelaku yang menghilangkan alat bukti gitu. Tidak mungkin sudah merencanakan secara matang masa alat buktinya ditinggalin gitu aja kan, gitu kan aneh gitu kan. Justru sangat normal kalau misalkan pelaku pembunuhannya menghilangkan alat buktinya misalkan gitu, dibuang, dikubur atau seperti apa, itu sangat wajar gitu kan ya. Justru nggak wajar kalau misalkan udah ngebunuh ini udah direncanain, ditinggal gitu aja barangnya gitu kan ya. Bisa jadi justru itu malah indikasinya malah pembunuhan biasa 338 gitu kan ya, habis bunuh udah tinggal gitu kan. Kalau ini kan habis bunuh ya alat buktinya ditinggal, dihilangkan gitu kan ya, agar tidak ketahuan nih rencana kita misalkan kayak gitu, seperti itu kan ya. Harusnya seperti itu masuk logikanya kan kayak gitu. Jadi menurut gua hilangnya alat bukti itu sangat wajar dan membuktikan bahwasanya inilah ada suatu perencanaan gitu kan ya, seperti itu. Mengenai kemudian beliau mengenai misalkan forensik DNA asing gitu kan, yang di sini gua singgung sedikit ya, bahwasanya di sini ada keterlibatan yang namanya obstruction of justice gitu kan ya, atau OJ, di mana dari tanggal itu kan tanggal 18 terjadi pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, kemudian di situ Inapis gitu kan ya, Inapis pada tanggal 18 sudah memeriksa namun kamar mandi belum, kemudian di skip di tanggal 20. Nah tanggal 19 nya ini kan kosong, disitulah Pak Mulyana, Pak Yosep, Yoris semuanya kan masuk di situ, dan juga anggota kepolisian. Nah di situ tuh diketawain oleh hakim gitu kan ya. Di situ banyak terjadi suatu hal yang janggal gitu kan ya. Pak Mulyana tidak ngaku masuk, tapi Arifnya sendiri ngaku Pak Mulyana masuk. Di situ kan Inapisnya ada yang namanya Pak Asep, tiba-tiba ya di tanggal 20-nya beliau datang gitu kan ya, tiba-tiba ada tangga di atasnya itu di plafon ada bercak merah gitu kan, dulu ribut-ributin sama para netizen, akhirnya itu keungkap semua di persidangan gitu. Nah hal-hal kecil seperti itu apakah dari Pak Erdilau tahu gitu kan ya? Jika mungkin hal-hal seperti itu banyak, hal-hal kecil atau kejanggalan banyak Pak Erdilau tidak tahu, ya sulit juga gitu kan ya untuk langsung menyimpulkan misalkan kayak gitu. Bahkan para ahli pun juga pada bingung gitu kan ya. Bingung kenapa Bang ya? Contohnya Bu Gita kemarin ya, yang forensik gitu kan ya, dipanggilnya itu setelah 1 atau 2 minggu gitu ya setelah kejadian gitu. Kata beliau juga aneh banget, padahal harusnya hari itu langsung dipanggil normalnya gitu kan. Jadi di sini banyak banget suatu kejanggalan yang terjadi di kasus Subang gitu. Apakah Pak Erdilau tahu akan adanya keterlibatan OJ gitu, di mana ada saksi yang melihat Pak Yosep di CCTV, dan itu ada yang menghilangkan gitu kan ya alat bukti tersebut, rekaman CCTV-nya. Pembuktiannya gimana Bang? Pembuktiannya di Polda ada yang punya harddisknya si Angger nih, CCTV harddisk si Angger ada. Kemudian si Angger diberikan harddisk kosong, jadi ada 2 harddisk gitu kan. Bukankah itu luar biasa gitu? Apakah Pak Erdilau tahu akan hal tersebut gitu? Mungkin juga kalau belum tahu ya akan kaget-kaget juga ya, seperti Pak Reza Indragiri pada saat itu memberikan kesaksian gitu kan sebagai ahli gitu kan ya. Kemudian diajak pulang nih kan oleh MBS, itu beliau juga kaget-kagetan gitu. Hah, emang ada OJ begini. Oh, apakah begini? Dia kan baru tahu gitu. Itu kan aneh gitu ya. Karena baru banyak tahu karena beliau hanya berpendapat sesuai keahlian beliau gitu kan ya, namun tidak tahu secara detail apakah yang terjadi di persidangan yang sudah terjadi kayak gitu. Dan gue meyakini di sini juga sama halnya seperti Erdilau gitu, tidak mengetahui secara detailnya gitu ya. Itu menurut gue pribadi ya. Ya inti poin yang gue mau sampaikan di sini adalah
untuk kasus Subang ini sangat kompleks gitu ya. Jadi memang harus diketahui secara menyeluruh gitu. Dari awal kasus ini seperti apa, proses ditangkapnya Pak Yosep, Bu Mina Regida Nabi seperti apa, proses pra-peradilannya seperti apa, dan juga proses peradilan Pak Yosep seperti apa gitu. Siapa saksi-saksi yang menguatkan bahwasannya Pak Yosep pelakunya, bukti saintifiknya apa aja, dan juga harus diketahui siapa sih saksi-saksi yang menguatkan Pak Yosep, apakah itu kuat atau tidak gitu. Ya bisa dibilang kalau secara saksi itu ya satu kampung itu dari beberapa orang yang menjadi saksi itu dari kampung itu juga melihat Pak Yosep ada di TKP. Dari kesaksian ahli bahkan tuh dari Pak Asep, bahkan di persidangan dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan beliau gitu ya, beliau menyatakan di persidangan bahwa Pak Yosep dan juga Danu adalah pelakunya. Danu bisa dilihat dari puntung rokok Danu yang ada di situ yang masih baru, dan Danu mencoba untuk berusaha masuk ke TKP gitu. Dan kalau Pak Yosep di situ beliau menemukan ya alat yang beliau pakai memeriksa kuku dari Pak Yosep gitu. Dan situ ditemukan bahwasanya ada noda darah yang samar-samar yang diketahui itu adalah noda darah dari korban atau 2 garis yang ada samarnya, artinya di situ adalah darah yang sudah dicuci berulang kali gitu. Padahal di situ Pak Yosep di hari itu juga ya kan baru memasuki TKP tersebut. Jadi jika sudah dicuci berulang kali, artinya di kejadian malam tersebut juga membuktikan bahwasanya Pak Yosep ada di TKP. Belum lagi ditemukan 2 nada merah gitu pada saat tersebut ya. 2 nada merah di pakaian Pak Yosep. Itu semakin menguatkan karena noda merah itu tidak tercemar dengan apapun gitu di situ ya, berdasarkan kesaksian ahli nih. Apalagi noda merah tersebut adalah campuran dari darah Ibu Tuti dan Amer gitu, dan itu semakin menguatkan. Jika ada komentar dari netizen bilang, wah itu noda-noda merah di kamar mandi bang, gini itu kan mungkin udah tercampur misalkan darahnya itu. Ya kalau dari ahli sendiri kan mengungkapkan bahwasanya itu darah kental gitu yang tidak tercampur dengan benda apapun gitu. Jadi dari Pak Asep itu Inapis gitu kan yang menguatkan bahwasanya Pak Yosep dan Danu adalah pelakunya. Begitu juga dengan Bu Gita ahli forensik gitu kan ya, mengenai darah atau cipratan darah Pak Yosep yang disitu adalah darah kental gitu, darah yang belum tercemar gitu, atau bisa dibilang itu adalah darah emas ya, yang bisa membuktikan bahwasanya ini adalah bagian dari pelakunya gitu kan. Ya inilah kasus Subang ya teman-teman. Kasus yang biasa namun dibungkus gitu kan ya secara luar biasa oleh orang-orang yang tentunya memiliki koneksi ya, atau memiliki power, kekuatan gitu kan ya, untuk berhubungan gitu ya dengan oknum aparat yang bisa menutup-nutupi kasus ini gitu. Dan terbukti memang ada orang yang atau OOJ gitu kan ya yang menutupi kasus ini. Dan secara logika Danu tidak memiliki power untuk hal itu gitu. Sedangkan Pak Yosep terbukti ya, kalau dari Pak Asep sendiri juga dari ahli Inapis mengenal Pak Yosep, bahkan ya beliau mengatakan Pak Yosep ya banyaklah mengenal orang-orang kepolisian, bahkan kayak gitu. Beliau mengatakan itu di persidangan langsung gitu. Jadi itu ya semakin menguatkan aja gitu ya. Ya seperti itulah kasus Subang harus dilihat secara kompleks. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap teman-teman.